Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Nurhayati Siregar, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Good Corporate Governance. Di sini saya Maria Tesya Saripurba dengan NIM 240301020930 ingin mempresentasikan terkait analisis perbedaan implementasi GCG antara negara maju dan negara berkembang. Topik yang kita bahas yaitu ada pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian ada tinjauan pustaka, di sini berisi terkait pengertian, prinsip, dan kerangka regulasi CGC. Selanjutnya ada karakter GCG, kemudian analisis perbandingan, lalu penutup. Baik, terkait latar belakang. GCG mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemegang saham, dewan komisaris, direksi, serta pemangku kepentingan lain dalam perusahaan. Kemudian, penerapan GCG yang efektif diyakini meningkatkan kinerja perusahaan, menekan penyalahgunaan wewenang, serta membangun kepercayaan investor dan masyarakat. Selanjutnya yaitu meski prinsip dasarnya universal, praktik implementasinya bervariasi signifikan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, hal ini dipengaruhi oleh sistem hukum, kedalaman pasar modal, dan budaya keterbukaan informasi. Selanjutnya terkait rumusan masalah dan tujuan penulisan. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana karakteristik implementasi GCG di negara maju dan di negara berkembang. Kemudian, apa perbedaan utama implementasi GCG antar kedua kelompok ini? Dan yang terakhir adalah faktor apa yang menyebabkan kesenjangan implementasinya. Kemudian tujuannya yaitu di sini terkait untuk mendeskripsikan karakteristik ECG di negara maju dan di negara berkembang, kemudian menganalisis perbedaan utama implementasi GCG, dan yang terakhir mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan implementasinya. Pengertian good corporate governance sendiri yaitu adalah suatu sistem, struktur, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Adapun 5 prinsip utama dari GCG yaitu pertama ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada responsibilitas, kemudian ada independensi, dan yang kelima ada kewajaran. Nah, di sini secara transparansi, keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan tentang perusahaan. Kemudian selanjutnya akuntabilitas yaitu maksudnya adalah kejelasan fungsi struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Kemudian responsibilitas di sini maksudnya yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya di sini ada independensi yaitu pengelolaan profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan pihak manapun. Dan yang terakhir adalah kewajaran atau fairness, yaitu perlakuan adil dan setara bagi seluruh pemegang saham termasuk minoritasnya. Kemudian di sini ada beberapa kerangka regulasi GCG secara umum. Yang pertama adalah ketentuan perseorangan, yang kedua adalah ketentuan pasar modal, ketiga standar akuntansi, dan yang keempat ada pedoman regulator. Ada beberapa karakteristik GCG di negara maju. Nah, saya ambil contohnya yaitu di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.
Nah, di sana itu karakteristiknya yang pertama, sistem hukumnya itu mapan. Artinya di sana lembaga penegak hukumnya berfungsi secara efektif dan konsisten. Kemudian pasar modal dalam dan liquid. Yang dimaksud pasar modal dan dalam dan liquid itu di mana hal tersebut menciptakan tekanan pasar yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada kepemilikan tersebar, artinya di sini yaitu disperse of ownership-nya dengan peran besar investor institusional dalam pengawasan. Kemudian di sini komisaris independen kuat. Maksudnya itu komite audit dan lembaga pemeringkat tata kelola yang kredibel. Nah, dari hal tersebut terbentuklah suatu norma, yaitu di mana norma tersebut eh, terkait tentang budaya keterbukaan informasi pelaporan keuangan berkualitas telah menjadi norma yang dijalankan secara konsisten dalam dunia usaha di negara maju ini, bukan sekedar kepatuhan formal terhadap regulasi. Selanjutnya ada perbandingan karakteristik gisi-gi di negara, mohon maaf, karakteristik karakteristik gisi-gi di negara berkembang. Nah, ada beberapa karakteristiknya yaitu terkait tantangan struktural dan kemajuan yang ditujukan. Nah, terkait tantangannya yaitu kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga pendiri atau kelompok usaha tertentu. Kemudian konflik pemegang saham mayoritas dan minoritas lebih menonjol daripada masalah agensi klasik. Selanjutnya, penegakan hukum masih terkendala kapasitas kelembagaan dan konsistensi sanksi. Dan yang terakhir itu tantangannya adalah terkait pasar modal. Di sini relatif belum sedalam negara maju, kemudian tekanan pasarnya kurang optimal. Sedangkan adapun kemajuan yang ditunjukkan, meski menghadapi tantangan ya, sejumlah negara berkembang pun termasuk Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang nyata dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya penerbitan pedoman gizi nasional. Nah, lalu kewajiban komisaris independen dan kewajiban komite audit. Nah, berikut adalah perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Dari segi aspek struktur kepemilikannya, negara maju itu tersebar, sedangkan negara berkembang itu terkonsentrasi pada keluarga atau kelompok usaha. Selanjutnya, penegak hukum. Nah, pada negara maju itu penegakan hukumnya itu kuat dan konsisten, sementara negara berkembang itu masih menghadapi tantangan kapasitas. Selanjutnya, terkait kedalaman pasar modal. Pada negara maju, kedalaman pasar modal itu tergolong dalam dan aktif atau menciptakan disiplin pasar. Kemudian pada negara berkembang itu belum sedalam negara maju. Selanjutnya terkait konflik keagenan utama. Di sini di negara maju konflik keagenan utamanya itu yaitu manajemen terhadap pemegang saham, sedangkan di negara berkembang itu masih pada mayoritas dan pemegang saham minoritasnya gitu. Sedangkan di sini aspek terkait budaya keterbukaan informasi pada negara maju normanya sudah mapan, namun pada negara berkembang masih dalam proses pembentukan. Nah, ada pun beberapa faktor penyebab kesenjangan implementasi. Yang pertama itu ada kematangan kelembagaan, budaya bisnis dan sosial, keterbatasan sumber daya manusia, dan yang keempat itu ada tingkat pembangunan ekonomi. Nah, di sini terkait kematangan kelembagaan itu pada negara berkembang sering menghadapi institutional void atau kekosongan kelembagaan yang membuat mekanisme pengawasan pasar tidak optimal. Nah, sedangkan terkait budaya bisnis dan sosial, di sini kuatnya relasi kekeluargaan dalam pengelolaan usaha mempengaruhi sejauh mana
independensi, dan kesetaraan dapat diterapkan. Lalu terkait keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sumber daya manusia yang memahami karakteristik tata kelola modern, terutama di perusahaan skala menengah ke bawah. Selanjutnya ada tingkat pembangunan ekonomi. Nah, di sini pada tahap awal pembangunan fokus kepada kebijakan pemerintah sering lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang tata kelola. Kemudian yang terakhir itu kesimpulannya, implementasi GCG antar negara maju dan berkembang menunjukkan perbedaan mendasar pada struktur kepemilikan, kekuatan penegakan hukum, kedalaman pasar modal, jenis konflik keagenan, dan budaya keterbukaan informasi. Nah, pada negara maju memiliki kerangka kelembagaan yang matang untuk mendukung penerapan prinsip GCG secara konsisten. Sedangkan pada negara berkembang masih menghadapi tantangan struktural, namun telah menunjukkan kemajuan lebih lewat kebijakan dan pedoman terbaru. Nah, akar kesenjangan dari ini adalah dipengaruhi oleh kematangan kelembagaan, budaya bisnis, sumber daya manusia yang kompeten, dan tahap pembangunan ekonomi. Nah, saran saya dari sini yaitu yang pertama, perkuat kapasitas kelembagaan, di mana negara maju perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan konsistensi penegakan hukum agar prinsip GCG diterapkan lebih efektif. Selanjutnya, tingkat literasi dan pelatihan. Nah, di sini diperlukan peningkatan literasi atau dengan pelatihan tata kelola perusahaan bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan keluarga dan skala menengah. Selanjutnya, perkuat peran investor atau minoritas. Nah, di sini diperlukannya penguatan peran investor institusional dan pemegang saham minoritas dalam mengawasi jalannya perusahaan. Dan yang terakhir, sarannya yaitu perlu penelitian empiris, di mana penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak implementasi GCG terhadap kinerja perusahaan. Baik, sekian presentasi saya terkait analisis perbedaan implementasi GCG antar negara maju dan negara berkembang. Saya Maria Tasari Purba mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.